semua aset bank syariah milik negara akan dilebur menjadi satu untuk melahirkan bank syariah raksasa. 3 bank umum syariah anak usaha BUMN, BRI Syariah, Bank BNI Syariah, serta Bank Syariah Mandiri akan menjalani proses merger. Sudah menjadi satu, statusnya bukan bank syariah, melainkan bank syariah BUMN. Karena pemilik saham langsungnya mereka adalah bank BUMN. Nah, penggabungan bank syariah ini akan memperluas portofolio pembiayaan. Saya kira ini merupakan langkah yang luar biasa dari pemerintah untuk memajukan perbankan syariah utamanya dan juga mengembangkan ekonomi Indonesia secara umumnya. Bank Syariah Indonesia harus benar-benar menjadi bank syariah yang universal. Artinya harus terbuka, harus inklusif, harus menyambut baik siapapun yang ingin menjadi nasabah. Kehadiran Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai bank syariah terbesar di Indonesia diharapkan dapat mengembangkan potensi besar di sektor keuangan dan ekonomi syariah serta mengakselerasi pangsa pasar perbankan syariah di tingkat nasional dan unggul dalam persaingan global. Ponorogo, Kota Riau, Batu Sangkar, Kota Budaya. Ayo kawan berdialog membahas Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang kami hormati serta pemerhati debat hukum Islam sekalian, sebelum masuk ke dalam ranah argumen, perkenankanlah kami dari tim IAIN Ponorogo akan menyampaikan video debat hukum Islam terkait mosi politik hukum Islam dalam merger Bank Syariah Indonesia. Rekan saya Widya Nurani, pembicara pertama yang akan menyampaikan sisi pro, rekan saya Saidah Rafiko, pembicara kedua yang akan menyampaikan sisi kontra, dan saya sendiri Fatimah, pembicara ketiga sebagai konklusi. Sebelumnya, perkenankan saya untuk menjabarkan terkait tema mosi kita saat ini. Yang pertama, politik hukum Islam, yaitu kebijakan dasar penyelenggaraan negara dalam bidang hukum Islam yang akan datang, sedang, dan sudah berlaku. Berdasarkan kaidah hukum Islam dan nilai-nilai Islam yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Kedua, bank syariah, yaitu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan kaidah hukum Islam. Kemudian, merger bank syariah dapat dipahami yaitu proses peleburan satu bank syariah atau lebih ke dalam bank syariah lain, di mana satu bank syariah tetap mempertahankan identitasnya dengan melakukan pengambilan alihan tanggung jawab, kekayaan, dan kuasa atas bank yang meleburkan diri tersebut. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, pemerintah melalui OJK telah merealisasikan suatu regulasi di mana pemerintah menggabungkan atau melakukan merger terhadap bank syariah milik BUMN, yaitu Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, BRI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Sehingga dari sini timbul pro dan kontra terkait politik hukum Islam pengambilan kebijakan oleh pemerintah dalam melakukan merger terhadap bank syariah milik BUMN. Dewan juri yang kami hormati serta pemerhati debat hukum Islam sekalian, perkenankan rekan saya Widya Nurani untuk membidas terlebih dahulu dari sisi pro. Terima kasih. Dewan juri yang kami hormati serta rekan berpikir saya dari tim kontra, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dengan tujuan memantapkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia. Dikutip dari sebuah riset yang dilakukan oleh Karim Basin Consulting pada tahun 2021, diproyeksikan bahwa bank syariah di Indonesia akan tumbuh sebesar 2.850% selama 8 tahun. Politik hukum Islam memiliki makna di mana setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berlandaskan kaidah hukum Islam. Melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan banyaknya bank syariah yang berdiri di Indonesia menunjukkan bahwa dalam politik hukum Islam, pembuatan kebijakan di Indonesia telah berhasil. Wujud penerapan politik hukum Islam di bidang perbankan adalah adanya regulasi tentang penggabungan 3 bank syariah milik BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia. Realisasinya dilakukan oleh OJK dengan mengeluarkan surat nomor SN3-PP.1-2021 perihal pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah, dan PT BRI Syariah. Surat izin tersebut telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Surat izin tersebut secara kaidah Islam yang diutamakan OJK untuk mewujudkan bank terbesar di negeri ini. Secara politik hukum Islam, BSI bisa membawa Indonesia kancah global sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Hal ini dibuktikan dengan didukung permodalan yang kuat karena gabungan dari 3 bank syariah milik BUMN. Dalam politik hukum Islam pula, adanya BSI memberi keuntungan di mana OJK mudah dalam pengawasan dan mewujudkan perbankan syariah yang stabil. Deputi Komisioner Humas dan Logistik OJK, Anto Prabowo mengatakan bahwa surat izin yang dikeluarkan OJK tersebut memiliki kedudukan hukum yang sama dengan bank konvensional. Dewan juri yang kami hormati serta rekan berpikir saya dari tim kontra, jika ditinjau dari segi ketahanan, menurut Menteri Keuangan bahwa bank syariah pasca krisis moneter terbukti lebih kokoh dibandingkan bank konvensional. Hal ini dibuktikan dengan tingginya aset per September 2020 yang melampaui capaian industri perbankan konvensional. Berdasarkan hasil kapital reduksi rasio sebesar 23,5%, sehingga adanya merger 3 bank syariah milik BUMN, angka yang dicapaikan akan lebih meningkat. Jika ditinjau dari segi asetnya, merger BSI digadang-gadang memiliki aset total 214,6 triliun, sehingga menempatkan BSI ke daftar 10 bank terbesar di Indonesia. Aset yang besar tersebut dapat mendongkrak kemampuan pembiayaan ekonomi dan juga meningkatkan pembiayaan ekonomi syariah di Indonesia, karena berpotensi besar dalam meningkatkan pangsa pasar ekonomi syariah Indonesia. Secara politik hukum Islam, merger BSI memberi keuntungan banyak bagi masyarakat. Jadi telah tepatnya saya berada pada posisi yang pro. Untuk posisi perdebatan kali ini, gerak jalan telah dibuka sebagai awal kegiatan dimulai. Rakyat banyak yang ikut serta. Ayo sukseskan program BSI. Terima kasih Dewan Juri yang kami hormati, serta akan berpikir saya dari tim pro. Dari apa yang telah disampaikan oleh rekanku dari tim pro, timbul pertanyaan menarik. Sebenarnya, landasan hukum apa yang digunakan OJK dalam membuat surat izin tersebut? Karena dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak diatur tentang merger bank syariah. Maka dengan alasan tersebut, saya berada pada posisi yang kontra dengan mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang kami hormati, serta akan berpikir saya dari tim pro, secara konseptual, merger bank syariah lebih kompleks dibandingkan dengan bank konvensional. Hal ini karena karakter produk bank syariah telah sesuai dengan karakter akadnya, sehingga dikhawatirkan terjadi hal yang dapat merusak akad pada saat dilakukan merger. Perbedaan dalam akad yang dilaksanakan antar bank syariah ditemukan bagian akad yang berbeda. Hal inilah yang perlu menjadi pertimbangan dalam merger bank syariah. Misalnya, terhadap nisbah bagi hasil, bisa jadi nasabah Bank Mandiri Syariah mendapatkan hasil yang lebih besar dari BRI Syariah maupun BNI Syariah. Namun, karena nisbah bagi hasilnya disamaratakan, maka hak nasabah Bank Mandiri Syariah mendapatkan hasil yang sama seperti yang diterima oleh BRI Syariah maupun BNI Syariah. Ditinjau dari politik hukum Islam, bisakah terkait nisbah bagi hasil antar bank syariah ini disamaratakan? Di mana kaidah-kaidah hukum Islam terkait perbankan syariah harus terpenuhi dalam operasional bank syariah tersebut, seperti amanah, adil, dan prinsip kehati-hatian. Permasalahan yang lain, hasil margin saat bulan pertama bank bergabung tidak dapat serta-merta langsung disamaratakan ekuivalen rate-nya. Harus dilakukan konsolidasi keuangan yang akurat dan menyeluruh, dikarenakan uang deposan yang diinvestasikan dalam portofolio yang berbeda sesuai dengan asal bank sebelum merger. Belum lagi masalah nisbah bagi hasil deposito yang berbeda antar 3 bank syariah tersebut dengan nasabahnya. Kemudian, dari fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN MUI, sebanyak 138 fatwa, tidak ditemukan satupun fatwa yang membahas mengenai merger pada entitas bisnis keuangan syariah. Secara politik hukum Islam, hadirnya Bank Syariah Indonesia juga dapat mengakibatkan bank syariah lain tidak mampu bersaing dengan BSI. Dikhawatirkan bank syariah tersebut mengalami likuidasi dan pailit. Hadirnya BSI juga bisa memonopoli pangsa pasar perbankan syariah sehingga menurunkan persaingan antar bank syariah yang lain. Merger juga dapat mengakibatkan pula dominasi Bank Mandiri Syariah lebih besar dari kedua bank syariah yang lain, karena nilai aset Bank Mandiri Syariah jauh lebih besar dari BRI Syariah maupun BNI Syariah. Dilema ini bisa menjadi persoalan dalam tatanan manajemen dan operasional. Secara faktual juga, merger 3 bank syariah milik BUMN tidak berdampak terhadap market share perbankan syariah di Indonesia, karena asetnya tetap sama saja. Dari Jawa Timur ke Batu Sangkar, jangan lupa beli lemang tapai. BSI jangan memonopoli pasar agar bank syariah lain mampu bersaing. Sekian, terima kasih. Jawa Timur ke Sumatera Barat, Dewan Juri yang terhormat, telah sampailah kita di akhir perdebatan, sehingga kita dapat tarik kesimpulan dari segi pro, terbentuknya regulasi yang dikeluarkan OJK berupa surat SR-3/PB1/2021 merupakan politik hukum Islam mengenai merger Bank Syariah Indonesia. Di sini membuktikan bahwa merger Bank Syariah Indonesia sudah memiliki legalitas. Ditinjau dari segi ketahanan, Bank Syariah pasca krisis moneter terbukti
terbukti lebih baik dan lebih kokoh dibandingkan bank konvensional. Ditinjau dari segi kebermanfaatan, adanya merger bank syariah dapat meningkatkan pelaku UMKM melalui penyaluran kredit usaha yang mudah dan terjangkau. Apalagi dari segi asetnya, merger bank syariah digadang-gadang memiliki aset total 214,6 triliun. Jumlah tersebut menempatkan BSI masuk daftar 10 bank terbesar di Indonesia. Kemudian, jika ditarik kesimpulan dari segi kontra, dalam politik hukum Islam, pembentukan BSI OJK berlandaskan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Namun sayangnya, dalam undang-undang tersebut tidak mengatur merger ketiga bank syariah yang tergabung dalam BSI. Pembentukan BSI juga terkendala dari segi akad nasabah dengan bank, sehingga perlu menjadi perhatian dalam merger bank syariah, khususnya terhadap dana nasabah, nisbah bagi hasil, dan deposito. Jadi dikhawatirkan merger bank syariah tidak memenuhi prinsip-prinsip operasional bank syariah seperti amanah, adil, dan prinsip kehati-hatian. Sarannya dapat disampaikan berkaitan dengan regulasi BSI perlu adanya payung hukum, bukan hanya bentuk surat izin yang dikeluarkan OJK, tetapi memberikan kepastian hukum dari segi hierarki norma. Berkaitan dengan manajemen BSI, perlu adanya pembaruan akad nasabah, baik tabungan maupun deposito yang sudah jatuh tempo, dan kemudian akan direnewal ketika nasabah melakukan migrasi dari bank asal ke rekening BSI. Meskipun memerlukan waktu yang lama, tetapi memberikan kepastian bagi semua pihak. Bunga mawar mulai bersemi, dijadikan kupu-kupu tempat mainan. Teruslah eksis meningkatkan BSI menjadi tujuan realisasi pembangunan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konstitusi.